Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kami bisa berbagi screen ya dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian di Indonesia, mungkin dari berbagai kota, dan juga rekan-rekan saya ada di Nigeria juga, dan mungkin ada dari luar Nigeria. Ini terima kasih kepada Ibu Andi ya yang berkenan untuk menyelenggarakan kegiatan silaturahmi seperti hari ini. Ini sebuah kesempatan yang baik untuk kita semua bisa memperpanjang tali silaturahmi dalam kaitannya dengan upaya-upaya kita dengan bagaimana memajukan sektor perdagangan pada akhirnya nanti. Mohon maaf, suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, ya, Pak. Alhamdulillah, jelas. Ya, sudah terdengar, Pak. Nanti sebelum memulai, mungkin saya juga ingin sampaikan juga rekan-rekan saya di sini yang bergabung. Itu ada Pak Hendro Manurung. Beliau ini adalah Kepala Indonesia Trade Promotion Center yang berada di Lagos. Kemudian juga ada rekan Pak Rizky, yang mana beliau di tengah kesibukannya sebagai pejabat di perusahaan nasional kita, Wijaya Karya, yang saat ini sedang membangun Istana Presiden di Republik Niger. Itu juga bisa bergabung dengan kita pada kesempatan siang hari ini di waktu Afrika dan malam hari di waktu siap, Indonesia. Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin juga ada rekan lainnya yang tergabung ya dalam sesi kita pada hari ini, dan tentunya teman-teman di tanah air yang menjadi semacam network ya dari PT Semua Bisa Ekspor. PT Semua Bisa Ekspor dengan komandan besarnya Ibu Andi Suryana. Ini luar biasa, kami dipertemukan dengan Bu Andi itu oleh karunia Tuhan ya beberapa waktu yang lalu pada saat sedang berada di Jakarta. Dan Masya Allah, terus-terusan sampai sekarang, mudah-mudahan ada selalu kemanfaatannya. Ibu Andi, mungkin sebelum kita memulai ke sesi silaturahmi, inti dari silaturahminya, saya juga ingin mendengarkan terlebih dahulu siapa teman-teman yang berbagi screen kita pada pertemuan hari ini. Juga saya ingin sampaikan salam dari Bapak Duta Besar, ya, Bapak Haji Usra Hendra Harahap. Beliau adalah duta besar kita di Nigeria yang mengakreditasi beberapa negara lainnya di wilayah Afrika Barat dan Tengah. Kebetulan mohon maaf terlambat sedikit karena tadi ada kegiatan bersama beliau juga di luar kantor. Mudah-mudahan tidak membuat Bapak dan Ibu sekalian berkecil hati dengan keterlambatan beberapa menit ini. Silakan Bu Andi terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi ya. Kami UMKM dari PT Semua Bisa Ekspor dan sebelumnya adalah ETDC. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Fahmi, Pak Rizky, Pak Hendro, dan terima kasih yang luar biasa kami sampaikan kepada Bapak Dubes Nigeria yang telah mengapresiasi UMKM kami sehingga bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, Pak. Ini teman-teman kita yang ada di sini merupakan perwakilan dari beberapa provinsi, Pak. Jadi kami sudah tergabung dalam satu komunitas Semua Bisa Ekspor. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang memiliki produk dari berbagai jenis, ada komoditi, ada makanan, sambal, kerajinan, dan lain-lain. Nah, kami semua nih, Pak, berharap sekali ada peluang pasar lah yang kita bisa dibukakan oleh Pak Fahmi beserta rekan-rekannya dengan Pak Hendro, Bapak Kepala ETPC Lagos, sehingga kami ini ada peningkatan ekonomi bagi UMKM yang tergabung bersama kami, Pak. Nah, seperti itu.
Jadi ini kalau saya perkenalkan satu-satu nih Pak, teman-teman kita banyak banget nih yang bergabung. Ini cuma momennya aja karena ini agak malam Pak. Ini kayaknya masih kurang nih Pak pasukan saya ini yang maju. Ini kalau sore-sore Pak, jam 4 sore Pak, ini Bapak dikeroyok ini lebih 100, ini pelan-pelan naik lagi Pak. Pasti. Baik Pak, silahkan Pak Fahmi langsung interaksi atau dengan Pak Hendro dengan UMKM Pak. Baik, mungkin pengantar tadi saya sudah, Pak Ibu Andi juga sudah memperkenalkan siapa hadirin kita semua. Mungkin kita minta sedikit nih dari Pak Hendro ya. Saya tahu Pak Hendro ini sedang sibuk sekali Bu pada siang hari ini. Saya maksa beliau untuk ikut sebentar aja, saya bilang Pak Hendro. Karena nantinya Pak Hendro ini adalah pejabat dari Kementerian Perdagangan yang bersama-sama dengan kita di sini di KBRI melaksanakan tugas-tugas mempromosikan produk Indonesia. Nah, silakan Pak Hendro. Terima kasih Ibu Andi dan Pak Fahmi, KBRI Abuja. Saya di sini mendampingi Pak Fahmi untuk menyapa para UKM-UKM yang sudah menjadi pejuang ekspor, baik semua yang sudah menjadi eksportir maupun sedang masih belajar menjadi eksportir. Sama seperti disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa negara Afrika Barat ini cukup banyak potensinya dan akan disampaikan oleh Pak Fahmi nanti panjang dan lebar kekuatan tadi di WA ikutan buat nanti aku pasarnya. Namun mungkin sebaiknya Pak kita dengarkan dulu paparan dari Pak Fahmi. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kami juga akan ikut menambahkan sedikit saja. Silakan saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Ya. Silakan Mbak Wami nih, kita waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita langsung saja ya kepada pembahasan yang ingin kita coba gali lebih dalam. Ya, saya coba share beberapa slide sebagai panduan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini bisa ada kemanfaatan. Tentunya bisa di-share, Pak. Kita sekarang share coba ini. Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat ya dari slide yang saya coba sampaikan di sini dengan tajuk silaturahmi UMKM, usaha menengah kecil dan usaha mikro, kecil dan menengah PT semua bisa ekspor. Ini bagi saya semua bisa ekspor ini inspiratif sekali, sangat inspiratif. Nanti dalam proses paparan, sekiranya Bapak dan Ibu sekalian ingin menginterupsi, kami persilahkan. Ya, kami persilahkan acungkan tangan ataupun sampaikan untuk diinterupsi sehingga kita bisa berinteraksi lebih dalam lagi. Selanjutnya kita coba lihat. Ya, kayak saya ingin perkenalkan terlebih dahulu apa sih yang namanya KBRI itu. Next ya. Nah, KBRI ini adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia ya yang berada biasanya di ibu kota di Abuja. Saat ini ibu kota Nigeria adalah Abuja. Alamat lengkap kita ada di 10 Alakatsina Maitama. Maitama ini adalah residensial ataupun wilayah di mana diplomatik residen berada. Ini gambar seperti ini gedung yang kita tempati. Ya, kebetulan sebentar lagi kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita juga akan bersiap dengan semangat yang sama ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, KBRI Abuja ini memiliki wilayah kerja atau istilah diplomatiknya lah akreditasi, ada 14 negara akreditasi dan 1 organisasi regional. Ya, yang pertama dari mulai Nigeria, Ghana, Kamerun, Benin, Togo, Liberia. Nah, Liberia ini terkenal dengan
presidennya adalah pemain sepak bola dunia yang kemudian menjadi presiden. Kemudian Burkina Faso, Niger Republic, ya, di mana ini tempat Pak Rizky berada. Kemudian ada Gabon, Sao Tome and Principe, ya, kemudian Kongo, Republik Kongo, Chad, serta Central African Republic, dan satu organisasi regional namanya Economic Community of West Africa State. Nah, ini semua menjadi wilayah di mana KBRI Abuja menempatkan kepentingan nasional kita yang setinggi-tingginya, ya, dari berbagai aspek, baik dalam konteks bilateral, ya, upaya peningkatan bilateral dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Ini pembukaannya seperti itu. Nah, saya juga ingin membagi informasi dari 14 negara akreditasi ini. Saya pick up coba 4 saja, lanjut. 4 negara yang saya coba highlight. Lanjut Pak, teks. Nah, ini dari sekian wilayah akreditasi ini saya coba 4 paparkan lebih dahulu. Ya, saya bilang ini sekilas wilayah akreditasi, di mana Nigeria sendiri memiliki jumlah penduduk hampir mirip dengan Indonesia, 206 juta. Ya, dengan gross domestic product itu sekitar 432 miliar dolar dan income per kapita 2097. Sebagai gambaran, untuk Indonesia saja yang sekarang jumlah penduduknya 270 juta katakanlah, memiliki GDP di atas 1.000 miliar, dan itu masuk kategori negara-negara G20. Nah, Nigeria ini setengahnya lah dari Indonesia. Sementara income per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakatnya yang Nigeria adalah 2.097, sementara Indonesia memiliki angka hampir mendekati angka 4.000. Nah, jadi bisa dilihat seperti apa kemajuannya. Sekilas ya. Kemudian ada juga Kamerun dengan penduduk sekitar 25 juta orang, dan GDP-nya adalah 39 miliar dolar, dan income per kapita 1.526. Jadi ini bisa membayangkan bagaimana postur sebuah kesejahteraan negara itu. Ya, kalau Indonesia tadi dengan penduduk 270 juta, GDP-nya hampir 1.000 miliar, kemudian income per kapitanya 4.000, kita menjadi negara G20, di mana Bapak dan Ibu sekalian berusaha dengan baik menjadi pelaku-pelaku UMKM. Nah, demikian juga Nigeria, Kamerun juga dengan penduduk 25 juta, mereka punya kemampuan ekonomi 39 miliar, Ghana juga demikian, 29,7 juta penduduk, ya, dengan jumlah GDP-nya lebih besar daripada negara lain, tapi di bawah Nigeria, 66 miliar, dengan income per kapita 2.200. Lebih tinggi sejahteranya dibanding Nigeria. Kemudian juga Gabon dengan penduduk hanya 2,1 juta orang, sementara GDP-nya juga tidak terlalu besar, tapi karena angka pembaginya sangat kecil sehingga income per kapitanya demikian besar. Nah, ini contoh 4 negara yang menjadi wilayah salah satu akreditasi di KBRI Abuja. Secara keseluruhan, total jumlah populasi di wilayah akreditasi KBRI Abuja itu berada di kisaran angka 300 jutaan, 300 sampai 350 jutaan. Jadi seperti halnya Indonesia dengan 270 juta, jualan apapun sebenarnya bisa laku. Ya, apapun yang diproduksi oleh kalangan produsen, ya, itu insya Allah bisa menemukan pasar. Supply create on demand. Nah, ini gambaran sekilas ya bagaimana situasi perekonomian di negara Afrika Barat dan sebagian Afrika Tengah. Lanjut. Nah, kalau boleh kita lihat lebih dalam lagi, Afrika Barat dan Tengah tadi, yang 14 negara, itu posisinya adalah seperti yang ada di dalam peta. Ya, peta ini adalah peta Afrika secara keseluruhan, ya, benua Afrika, terdiri dari 54 negara. Ya, negara dikurangi 14,
maka sisanya bukan wilayah kerja KBRI Abuja, di mana Afrika adalah benua terbesar kedua dan penduduk terbesar yang kedua setelah Asia. Yang penduduk total 1,3 miliar orang. Ya. Sebentar Pak, mohon maaf interupsi sebentar. Ya, silakan. Ini kan terbatas 100 peserta Pak ya untuk Zoom-nya. Peserta bisa ditambah saya rasa. Cuman 100, jadi banyak UMKM yang nggak bisa masuk Pak. Jadi kayaknya di live di Facebook bisa nggak Pak? Sebentar, saya tanya dulu ke teman yang mengoperasikan ya. Ya, karena Zoom-nya terbatas 100 ini Pak. Banyak UMKM, kita ada 200 lebih nggak bisa masuk. Bisa di-share di Facebook. Di YouTube. Sedang di-share di YouTube ya Pak ya? Boleh. Link YouTube-nya di-share di chat aja Pak. Saya sambungkan ke UMKM di grup. Oke. Ya, nanti kita berproses ya. Ya, siap. Ini bisa saya lanjut? Bisa Ya, Pak, silakan Pak. Oke. Pak. Ini gambaran ada 54 negara di wilayah Afrika. Di wilayah Afrika ini, di benua Afrika. Gambaran dari mulai titik Nigeria itu. Nigeria adalah bisa disorot Nigerianya pakai kursor. Mungkin Bapak dan Ibu penasaran di mana titik Nigeria itu berada. Kelihatan nggak Pak? Iya, kelihatan. Nah, dari Nigeria ke arah kanan bawah ada Kamerun, ada Equatorial Guinea, ada Gabon, Kongo, kemudian di atasnya sedikit Central Afrika, kemudian di atasnya ada Chad, sebelah kirinya ada Niger Republic, ke kiri sedikit ada Burkina Faso, kemudian ada yang warna coklat Benin, Togo, Ghana, kemudian sedikit paling bawah ke kiri Liberia. Nah ini semuanya adalah wilayah kerja KBRI Abuja. Ada yang sebagian menghadap ke pantai dan di situ memiliki pelabuhan-pelabuhan yang cukup aktif. Ya, ini adalah Pasifik Selatan. Ya, ini Atlantik Selatan wilayah ini. Nah, secara politik sebagian sudah banyak yang stabil, sebagian masih ada yang bergejolak karena isu-isu keamanan dalam negeri. Hanya persoalannya tidak sampai kepada menuju kegagalan pemerintahan. Ya, jadi sejauh ini cukup dibilang bahwa iklim masih kondusif lah untuk melaksanakan dan mendukung dunia bisnis. Nah, perwakilan kita di sini secara kedutaan-kedutaan kita yang mewakili kepentingan nasional kita di seluruh benua Afrika ada 12 perwakilan. Lanjut. Di next ini kemudian kita lihat bagaimana mungkin saya rasa Bapak dan Ibu sekalian juga sudah pernah membuka peta dunia ya. Bagaimana posisi Afrika itu kepada negara-negara lainnya. Ini saya mengambil contoh dari transportasi maskapai Ethiopian Airlines. Tidak hanya Ethiopian Airlines yang melayani rute sampai ke wilayah Afrika, cukup banyak sebenarnya, cuma saya ambil yang paling umum adalah melalui Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Qatar, dan Emirates. Tentunya yang lain-lain juga masih ada. Umumnya menempuh waktu 2 hari perjalanan, 2 kali tanggal lah istilahnya ya. Di Afrika sendiri untuk menjembatani kebutuhan connectivity memang sedikit rada sulit. Ya, banyak penerbangan-penerbangan yang harusnya mudah dan cepat dijangkau ini menjadi melambung sehingga mendapatkan pembiayaan cukup tinggi. Tapi ini menjadi gambaran saja bagaimana kita nanti dalam melakukan operasional, katakanlah judulnya penetrasi pasar, membawa produk dan lain sebagainya, menghadapi tantangan-tantangan dalam hal connectivity. Sementara dari konteks laut, ya umumnya angkutan barang itu kami mencatat sekitar 49 hari apabila kapal-kapal kita membawa kontainer dari pelabuhan port of call-nya di Jakarta, katakanlah Tanjung Priok, kemudian nyampe ke beberapa pelabuhan di wilayah Afrika Barat. Ini umumnya sekitar 49 hari. Kita lanjut. Nah, apa yang terjadi?
dari transportasi sebelum naik dulu, Pak. Nah, seperti apa gambaran negara-negara ataupun kota-kota yang ada di Afrika? Sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian juga bisa sangat mudah memperoleh di YouTube kah atau di Google Map, ya, gambaran-gambarannya. Hanya memang persepsi dari publik tanah air kita melihat Afrika itu seolah-olah sebuah hal yang wah di luar jangkauan kita. Untuk apa datang ke Afrika? Ngapain di Afrika? Banyak kelaparan, kemudian insecurity, ketidakstabilan politik dan lain sebagainya. Benuanya disebut benua hitam. Ya, padahal yang kami rasakan setelah saya sekitar 2 tahun berada di Abuja ini dan traveling ke beberapa negara, ini luar biasa. Menurut hemat saya ya, gambaran seperti ini tempat sebelah kiri adalah Abuja. Ya, Abuja sendiri merupakan ibu kota yang kalau kita istilahnya sekarang ibu kota baru ya, mau pindahan nih dari Jakarta gitu. Nah di Nigeria sendiri, ini saya coba pick up yang Nigeria saja. Abuja memiliki jumlah total penduduk sekitar 4 juta orang. Nah Lagos sebelah kanannya itu saat ini memiliki perkiraan 20 juta penduduk. Tahun 1991 Lagos pindah ke Abuja sebagai ibu kotanya, Nigeria. Nah, ini dinamika yang berkembang di dalam negeri yang membuat unsur demografi dan geopolitiknya itu kemudian memindahkan ibu kota dari Lagos ke Abuja sekitar tahun 1991, tepatnya 12 Desember 1991. Nah, masih cukup banyak kota-kota lain yang kalaupun mau di-capture bisa Bapak dan Ibu sekalian lihat bagaimana sisi positifnya dari pembangunan yang masif yang berada di wilayah Afrika. Mengapa ini ditampilkan? Karena dari proyeksi pembangunan itulah kita melihat intinya muncul demand dan kebutuhan. Lanjut, Pak. Khusus untuk Nigeria saja, kalau kita melihat secara sektoral, maka banyak peluang yang bisa dimajukan, ya. Sektor-sektor ekonomi yang saat ini begitu kuat antara Indonesia dengan Nigeria, katakanlah. Ini setiap negara akan berbeda petanya. Saya coba sampaikan Nigeria terlebih dahulu. Ini ada klaster perdagangan barang yang mungkin nanti Bapak dan Ibu sekalian akan lebih banyak berada di klaster ini. Kemudian ada klaster jasa. Kemudian untuk klaster jasa ini umumnya kalangan ekspatriat Indonesia datang ke Nigeria itu bukan menjadi kelas kuli, tapi minimal kelas manajer ke atas dengan angka gajinya sudah di atas 1.500 sampai 2.500 dolar ke atas minimalnya. Kemudian sektor tambang juga demikian. Kita sudah punya kolaborasi antara PT Timah Indonesia dengan perusahaan lokal yang kemudian mengeksplorasi tambang timah, nantinya juga akan berkembang menjadi sebuah refinery atau smelter. Demikian juga minyak bumi. Minyak bumi kita tergantung salah satunya kepada suplai minyak bumi, nanti saya jelaskan lebih jauh, dari Nigeria. Kita adalah pembeli yang cukup dominan terhadap minyak bumi yang dihasilkan dari Nigeria. Kemudian juga sektor industri strategis. Ya. Industri strategis ini biasanya berkembang di kita, industri dirgantara, industri perkapalan, industri persenjataan, industri logistik, dan lain-lain. Ini memiliki prospek yang sangat bagus di Nigeria. Cukup banyak yang dilakukan oleh KBRI dalam konteks pengembangan kerjasama di sektor industri strategis. Ya, kemudian juga ada industri kreatif. Nah, industri kreatif menjadi salah satu juga yang bisa kita kembangkan ke depan. Saya yakin Bapak dan Ibu memiliki banyak usaha-usaha yang sangat erat kaitannya dengan industri kreatif, semisal dengan gastronomi, ya, kuliner, ataupun handicraft, ataupun hal lainnya yang relevan kepada klaster industri kreatif. Kemudian juga peluang di bidang konstruksi, ya, kebutuhan perumahan, kebutuhan bahan baku material dan lain sebagainya ini cukup kuat di sini. Tinggal bagaimana kita memberikan
peluang ini kepada pihak-pihak yang berkompeten. Demikian juga perhubungan, ya, sektor perhubungan, transportasi udara. Di beberapa contoh kita punya banyak sebelumnya ya mekanik perkapalan kita didatangkan dari Indonesia untuk maintenance pesawat-pesawat yang ada di Nigeria. Dan juga pertanian, ya termasuk di dalamnya adalah pupuk ataupun alat-alat mekanisasi pertanian. Nah, ini menjadi sebuah peluang yang cukup dominan, mengingat Nigeria mau mengembangkan industri pertaniannya menjadi lebih maju lagi, ya, dan melepaskan diri dari ketergantungan penjualan minyak bumi. Nah, kemudian juga dari sektor energi. Energi ini adalah perlistrikan, kemudian yang bisa dihasilkan dari renewable energy, energi terbarukan ataupun energi alternatif. Ini sektor-sektor ini bisa kita kembangkan lebih jauh. Lanjut, tapi kita coba sekarang fokus ke persoalan perdagangan. Nah, perdagangan barang, kalau kita ambil sampel saja, Nigeria ini merupakan mitra dagang RI terbesar di Afrika. Ya, dengan nilai perdagangan, Bapak dan Ibu bisa melihat ya perkembangannya sedemikian besar, tapi kita lebih banyak defisit. Ya, defisitnya mengapa? Karena kita mengimpor minyak yang sangat besar dari Nigeria. Khususnya Pertamina mengimpor minyak dari Nigeria. Kemudian kita mengirimkan atau kita mengekspor. Nah ini tadi mulai masuk kita kepada PT semua bisa ekspor. Berapa sih marketnya gitu? Coba lanjut ke bawah. Next. Nah ini kalau melihat dari neraca perdagangannya, peluang perdagangannya itu ada di sektor non migas. Berapa sektor non migas yang bisa kita raih gitu ya, termasuk di dalamnya mau industri manufaktur, industri UKM ataupun industri yang lainnya, yang penting dia non migas. Ini kita memiliki peluang setara dengan 464 juta dolar ya. Dari mengapa saya mengatakan demikian, karena dari coba lihat angka 2021 ya, nilai total perdagangan kita sekitar 2,5 miliar US dollar, terdiri dari 1,9 miliar US dollarnya adalah importasi kita, yaitu nilai Indonesia membeli minyak dari Nigeria. Sementara nilai penjualannya, nilai jual produk kita ke Nigeria itu ada di angka totalnya 544. Tapi itu nanti di breakdown lagi. Tapi katakanlah angkanya roughly di angka eksportasi kita 544 juta US dollar. Nah ini ya, cukup besar sebenarnya angka ini. Ya, angka ini sangat besar. Kalau di breakdown lebih jauh, seperti halnya katakanlah tekstil itu sekitar 80-an juta US dollar tekstilnya saja. Kemudian palm oil itu sekitar 100-an juta US dollar. Kemudian turun ke bawahnya pharmaceutical ada yang 15 juta US dollar dan lain sebagainya, sehingga angka akumulatif mencapai angka 544 juta US dollar. Ini peluang-peluang kita ada di angka itu dalam konteks mencatat statistik perdagangannya. Nah, saya juga ingin meng-highlight ya dari mana Nigeria memperoleh produk dan apa saja produk yang diimpor oleh Nigeria. Yang tercatat secara statistik memang ada tadi tekstil, ada furniture, ada makanan dan minuman olahan. Nah ini makanan minuman olahan ini coba kita garis bawahi. Kemudian ada permesinan, ada chemical product, ada alat-alat transportasi, dan ada produk-produk manufaktur. Nah, sementara kita tahu karena Nigeria dengan penduduknya yang 206 juta ini sangat gurih ya, itu adalah pasar tersendiri. Terlebih lagi kalau Nigeria ini adalah the big brothers of Afrika. Jadi kalau negara tertentu bisa menjejakkan kakinya dengan kuat di Nigeria, maka dia akan spreading kepada negara-negara sekitarnya. Seperti tadi dalam pemetaan ya. Apalagi ada custom union, kemudian ada free trade movement dan lain sebagainya, membuat posisi Nigeria menjadi sangat strategis untuk penetrasi pasar produk-produk dari negara-negara kompetitor. Ya, negara kompetitor ini tersebut di sini Amerika Serikat, China, India,
Belanda, Spanyol, Brasil, dan lain sebagainya. Namun sayangnya Indonesia belum menjadi negara importir untuk Nigeria. Ya, angka 450-an juta US dollar itu tidak menjadikan Indonesia menjadi negara importir yang kuat untuk Nigeria. Nah ini dalam konteks peningkatan hubungan bilateral, ini harusnya kita punya tantangan yang sama. Indonesia dengan Nigeria itu sudah memiliki hubungan kerjasama sejak tahun 1965. Sudah sangat lama dan memiliki hubungan bilateral yang sangat kuat. Apa saja yang kita ekspor ke Nigeria? Saat ini kita mencatat ini minyak kelapa sawit, ada kertas, ada margarin, ada sabun, ada karton itu kertas yang lebih tebal, kemudian ada saus olahan, ada obat-obatan, ada receiver radio, ada pupuk dan alat perekam. Ini yang tercatat di dalam sistem transaksi perdagangan. Ini jenis produk Indonesia yang diekspor ke Nigeria. Lanjut. Nah, kinerja ekspor saat ini ya dari data yang saya juga memperoleh dari Pak Hendro ini mungkin karena situasi kita menjelang akhir dari periode pandemik ya kita masih memiliki tantangan untuk mencoba menaikkan lagi kinerja perdagangan. Ya dalam catatan statistik akibat daya beli menurun ya mungkin juga karena perang Ukraina inflasi di sini terus meningkat ya per hari ini bulan Juli itu sudah di angka 18,3%, sementara bulan lalu 17,6% di bulan Juli. Ini data ini menunjukkan bahwa terdapat istilahnya penurunan kinerja perdagangan akibat dari persoalan dunia ya, persoalan global, perang Ukraina, pandemik COVID-19 dan sebagainya, sehingga muncul terjadinya penurunan demand begitu. Nah, namun saya tetap optimis. Lanjut, ya peluang tetap ada dan terbuka lebar. Ya, mengapa saya sampaikan demikian? Karena melihat dari success story perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja kuat di sini. Sudah perusahaan-perusahaan nasional kita sudah cukup kuat menjejakkan kakinya di Nigeria dan wilayah sekitarnya. Ini saya mencatat setidaknya ada 15. Dan ini saya rasa lebih lagi ya dengan berbagai sektornya. Contoh lah PT Indofood Sukses Makmur. Ya. Tahun 1980-an sekian, Indomie, waktu itu mungkin pakai Supermie kali ya, itu mereka menjual di pinggir jalan hanya untuk menjajakan dan memperkenalkan 1980-an sekian menuju 1990. Kemudian tahun 90-an sudah mulai dikenal, ada demand. 5 tahun mati-matian, dari mulai 0 sampai menuju demand. Kemudian dari situ muncul sebuah policy dari pemerintah setempat. Ada dalam konteks melindungi perkembangan industri lokal, maka sejak tahun 96 terdapat 25 jenis barang yang dilarang masuk ke Nigeria. Dan setidaknya ada 10 produk Indonesia yang terkena imbas. Nah, success story yang diperoleh dari cerita ini adalah perusahaan-perusahaan tadi berubah, yang tadinya hanya mengandalkan trading, yang melalui jasa keagenan dan lain sebagainya, kemudian dia mulai melakukan investasi, ya, yang dimana tentunya awalnya sangat sulit, ya, tapi saat ini terbukti menjadi leading sektor di bidang tersebut. Nah, sekian banyak ini adalah success story, mereka sudah meraup untung. Bisa dibilang kalau Indomie adalah bagi orang Nigeria sudah dianggap sebagai indigenous produknya warga Nigeria. Pada saat ada orang Nigeria datang ke Indonesia dan melihat ada billboard Indomie, mereka akan mengatakan, wah ini produk Nigeria sudah bisa masuk ke pasar Indonesia. Ya, padahal sebaliknya, ya, tapi karena sudah sangat lama, ya mereka hidup sudah seperti kita juga dengan Indomie. Tidak makan Indomie per 3 hari kita akan merasa kangen. Ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini terjadi. Tapi memang tidak simsalabim. Ya, di sini berproses sejak diterapkannya isu proteksionisme terhadap lokal market, sehingga para trader kita ini
mengalihkan menjadi investasi. Nah, bagaimana proses investasinya? Tentunya harus mencari local partner yang memadai, trustable, agile, dan sebagainya. Ini sebuah success story. Kemudian, namun ya, saya melihat memang ada kesulitan. Lanjut coba. Meskipun ada peluang, tapi tetap kita melihat ada kelemahan. Cukup lama saya rasa perwakilan-perwakilan Indonesia di Afrika ini menyampaikan berita positif mengenai market di Afrika. Tapi mungkin saja karena ada persoalan networking. Tidak mudah memang untuk menjalin kerjasama dengan pelaku-pelaku bisnis di Afrika. Networking ini tidak mudah. Masih sangat muncul stigma bahwa saya partner African saya ini scammer, fraud, dan lain sebagainya. Ataupun ketidakjujuran, dan lain-lain. Nah, ini membuat hambatan dan stereotip tersendiri. Dan networking juga ada kesulitan bagaimana mengkomunikasikan produk yang saya miliki di Indonesia untuk bisa mencarikan pasarnya di Afrika. Karena tidak punya jalur. Ya, bagi mereka yang memiliki jalur, alhamdulillah, mungkin seperti sekarang ini Bu Andi mengorganize sebuah jalur yang harus kita anggap ini sebuah pipeline, bagaimana membawa produk-produk nasional kita dari teman-teman UMKM bisa masuk ke Nigeria melalui networking. Networking yang bagaimana? Yang trustable, yang tidak scammer, yang tidak fraud, dan lain sebagainya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah pengetahuan kita terhadap prosedur-prosedur yang berlaku di negara tempat tujuan pasar. Kalau di Nigeria ini, saya mencatat yang krusial, importir harus mengisi formulir dari bank dan menunjukkan proforma invoice. Ya, ini saja sudah merupakan sebuah effort tersendiri, karena mencari importir yang memiliki knowledge terhadap produk itu juga tidak mudah. Kemudian ada regulasi terkait dengan pembayaran dalam bentuk mata uang asing. Ya, ini pembayaran importasi perlu memperhatikan fasilitas forex dari CBN. CBN itu adalah kalau di kita Bank Indonesia, Central Bank of Nigeria, dengan official rate. Ini juga tantangan tersendiri karena rate-nya CBN atau kurs yang dikeluarkan oleh CBN umumnya sangat jauh di bawah harga pasar yang diminati oleh para pengusaha. Ya, contoh, per hari ini CBN rate itu adalah 420 per $1. Jadi $1 US sama dengan 420 naira, mata uang Nigeria. Tapi di black market, ya, seseorang bisa menukar mata uang dolarnya itu dengan angka hampir lebih dari 600. Itu sekitar 615 naira per $1. Nah, orang akan memilih kepada black market. Namun persoalannya, CBN tidak akan memberikan mata uang forex tadi untuk transaksi apabila tidak menggunakan official rate. Nah, ini sebuah persoalan tersendiri yang harus diselesaikan oleh para pengusaha. Tapi bagi yang sudah mengetahui caranya, ini mereka sudah established, ya. Buktinya sudah puluhan tahun mereka bisa berbisnis. Kemudian juga produk harus berlabel bahasa Inggris. Ya, knowing di sini masyarakatnya adalah masyarakat Commonwealth yang dijajah Inggris, berbahasa Inggris. Tapi juga mungkin di tempat lain, karena di wilayah akreditasi KBRI Abuja itu umumnya ada yang dijajah Inggris dan dijajah Prancis. Mereka berbahasa Prancis. Nah, kalau Mas Iski itu ahlinya berbahasa Prancis. Sering membantu teman-teman penetrasi ke pasar wilayah berbahasa Prancis. Kemudian mencantumkan expired date, itu harusnya sudah dipahami sedemikian rupa, dan adanya dukungan dokumen ekspor. Nah, ini tentunya melalui pelatihan, melalui diskusi sharing dengan partner, calon partner, ataupun dukungan dari perwakilan, itu menjadi hal yang sangat signifikan. Coba kita lanjut. Itu tadi dari sisi kelemahan. Hanya kita diuntungkan dengan adanya pengakuan bahwa standar nasional Indonesia itu sudah mencukupi kepada standar ECOWAS. Ya, di mana kalau ECOWAS
memiliki policy ya, custom union-nya, kemudian memiliki policy free movement-nya untuk produk-produk yang dihasilkan di wilayah ECOWAS ataupun sudah mencapai kepada standar ECOWAS. Nah, ini SNI kita itu alhamdulillah tidak lagi diragukan, ya, SNI Standar Nasional Indonesia. Jadi di beberapa kesempatan kami melihat banyak produk sampel yang bisa masuk ke pasar sebelum diregistrasikan ke otoritas BPOM-nya sini, ya, karena sudah masuk kepada standar lokal di sini dan ya tinggal menunggu registrasi saja. Nanti hal yang berbeda nanti bagaimana meregistrasi produk-produk yang terkait dengan standar kesehatan di sini. Nah, ini modalitas yang harus kita manfaatkan. Jadi ada cukup keyakinan bahwa SNI kita acceptable di sini. Dalam beberapa cerita produk China itu tidak diterima apabila tidak memiliki label standarnya sini. Tapi kalau standar Indonesia, BPOM mudah masuk, Pak. Meskipun ada beberapa treatment yang berbeda. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini tantangan buat kita semua sebenarnya. Kita manfaatkan strategi pemasaran. Ya, mungkin sampel produk, ya, karena kalau tanpa sampel produk kita juga tidak yakin bahwa ini kualitasnya seperti apa. Kemudian respon yang baik terhadap komunikasi dengan calon buyers. Ya, kadang kita juga ragu, benar nggak? Ini buyer ini tiba-tiba minta 3 ton, minta 4 ton, atau minta sekian kontainer. Kita sudah senang akan ada demand seperti itu. Tapi bagaimana mengecek keabsahannya? Nah, ini KBRI ataupun ITPC sangat profesional untuk mengecek validitas dari perusahaan-perusahaan yang dianggap calon buyer dari produk nasional kita. Ya, kemudian juga dijaga pengiriman tepat waktu. Ya, meskipun sulit, dia jangka waktu yang 49 hari kontainer, penerbangan juga minimal 2 hari, dengan cost yang juga tinggi, tapi itu adalah tantangan tersendiri. Kemudian menjaga pasokan, menjaga kualitas, serta harga yang kompetitif. Bagaimana mencari harga yang kompetitif? Ya tentunya dengan seeing is believing. Kami sih sangat ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk langsung melihat pasar di sini. Seperti apa market, seperti apa kalau di kita ada Indomaret, ada convenience store. Di sini kita bisa lihat juga bagaimana mereka menjual produk sejenis. Harganya berapa jadinya di sini dan lain sebagainya. Ini harga-harga yang kompetitif. Terus terang kalau mengandalkan tangan KBRI ataupun ITPC, kami sangat kekurangan orang. Ya, untuk turun langsung ke pasar-pasar meskipun mampu, tapi akan butuh waktu. Ya, akan butuh waktu. Sehingga ya kita tahu pengusaha ingin bergerak cepat, ya, gercep gitu tuh. Yang namanya peluang tidak bisa dinanti-nanti, harus segera diambil, tapi konsekuensinya adalah cost, pembiayaan dan lain sebagainya. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan. Ini sebuah tantangan tersendiri. Kemudian mampukah kita mengikuti pameran-pameran dagang? Cukup banyak pameran dagang di sini. Ya, apalagi di wilayah yang konsentrasi masyarakatnya cukup besar. Lagos yang 20 juta orang, melebihi jumlahnya Jabodetabek, itu bisa dibilang kalau cari yang namanya pameran itu pasti akan ada jadwalnya. Pameran apa, di mana, terkait apa, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita tindak lanjuti. Kemudian sarana dan bantuan informasi dari perwakilan. Nah, ini kita sangat terbuka, meskipun ini merupakan tantangan. Matchmaking proses, ya, seperti nanti hari Jumat ya kalau nggak salah Pak Hendro akan menyelenggarakan business matching. Kemudian ada menindaklanjuti keinginan para calon buyers dan lain sebagainya. Kemudian memberikan penawaran khusus untuk industri kelas menengah agar dapat bersaing dengan industri besar di Nigeria. Nah, memang ada sedikit tantangan yang saat ini existing, yaitu tantangan memperoleh bagaimana kita mengundang calon buyers kita, karena tadi seeing is believing, ya, dia untuk membuat produk ini menjadi possible market di Nigeria, orangnya sudah datang ke Indonesia, melihat langsung bagaimana industrinya, terjaga pasokannya, kualitasnya oke dan sebagainya. Terkadang mereka harus datang ke Indonesia. Nah, saat ini kendala terbesarnya adalah Indonesia masih menerapkan rezim calling visa terhadap kedatangan
warga negara Nigeria. Nah, ini KBRI dan otoritas di sini sudah sangat berusaha untuk merevoke kebijakan calling visa ini karena sangat menghambat untuk mempertemukan para pengusaha Indonesia dengan pengusaha di Nigeria yang potensial marketnya sangat besar. Nah, mohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian agar otoritas di tanah air itu di Indonesia tentunya keimigrasian bisa menghilangkan kebijakan apa yang namanya calling visa itu yang saat ini menurut kami tidak lagi relevan. Nah, saya rasa sudah 30 menit ya. Demikian mungkin yang bisa saya share dari kesempatan malam hari ini, sore hari waktu Abuja. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali ke Ibu Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sangat luar biasa ya Pak pemaparan dari Bapak. Jadi teman-teman semua mendapatkan informasi yang sangat lengkap ya tentang peluang-peluang pasar yang ada di Nigeria. Nah mungkin ini Pak selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya Pak ya. Dengan teman-teman semua, Bapak Ibu. Nah, ini siapa nih Bapak Ibu yang ingin bertanya? Saya bisa dulu Ibu Andi ke Pak Fahmi ya. Pak Fahmi. Sorry Pak Rizky. Silakan Pak Rizky, maaf. Silakan Pak Rizky. Ya. Silakan. Maaf. Ya, Pak Fahmi ya. Salam sehat Pak. Salam sehat. Pak. Ya, siapa? Udah lama kita kenal Pak. Jadi saya ingin menanyakan Pak. Bagaimana kita, yang pertama ya, bagaimana kita mengatasi harga transport Pak, karena dari Indonesia ke Afrika itu kan jauh sekali, dan kita juga nggak mungkin itu langsung ya, karena ada satu negara Singapura itu selalu dia nggak akan mau untuk kita ini istilahnya itu bebas gitu ya, pasti dia akan mengenakan charge gitu di Singapura. Nah itu udah biaya ya kan. Kemudian itu Afrika kan muter dulu Pak, bisa mungkin lewat Amerika Latin ya kan, itu lebih lama lagi, atau mungkin bisa lewat Hong Kong, dia nggak bisa langsung. Padahal kita sendiri kan punya selat sendiri ya, dari Indonesia bisa langsung ke Afrika gitu, bisa lewat selatan Afrika langsung ke barat ya, atau kalau misalnya kita tujuannya ke Afrika Timur itu langsung, tapi kan nggak bisa langsung ini Pak. Nah itu beban biayanya akhirnya semakin mahal. Kemudian yang kedua, bagaimana maksudnya bagaimana dengan adanya global ekonomi ini, Pak, yang sekarang ini di Indonesia sedang ramai ya, 60 negara akan dalam keadaan bangkrut. Kemudian mungkin kalau Indonesia ya, insya Allah itu pasti akan aman Pak ya, karena dengan kebijakan pemerintah kita yang sekarang ini. Kemudian yang yang kita tanyakan dengan bagaimana ekonomi Afrika sekarang ini dengan adanya global ekonomi sekarang ini Pak, efek dampaknya, karena ada 60 negara yang akan bangkrut, yang sudah terjadi itu kan sudah ada 11 negara ya Pak ya, Argentina, Turki, bahkan El Salvador, Ekuador. Nah, Afrika sendiri ini bagaimana nih Pak? Apakah ini menjadi peluang kita jual ke sana atau semakin melemah gitu? Karena kan kita tahu sendiri, sebelum terjadinya global resesi dunia ya, Afrika sendiri daya belinya itu sangat kurang Pak. Yang beli pasti asing kalau di benua Afrika, itu pengalaman saya. Oke, itu aja Pak Fahmi. Terima kasih Pak. Bu Andi, saya langsung jawab. Sebenarnya saya mengharapkan Pak Rizky itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kebalik Pak ya, sorry Pak. Ya, sorry Pak, kebalik. Silakan Pak. Saya bisa japri dengan Pak Rizky, bisa japrian. Ya. Jadi saya sangat mengharapkan masukan yang ataupun diskusi panjang lebar dengan teman-teman langsung dengan pelaku usaha. Kalau Mas Riki ini adalah orang ujung tombaknya, ya, ujung tombaknya sebenarnya. Tapi terus terang betul, dilihat dari indikator statistik tadi, 3 bulan terakhir itu demand itu turun 21%. Ya, produk-produk nasional kita itu turun 21%. Itu makanya akibat dari situasi global pasca pandemik dan perang Ukraina.
Orang bisa menyalahkan itu dan sangat mudah gitu. Tapi no matter what, sebenarnya orang tetap butuh makan. Ya, pada saat saya barusan juga acara di luar tetap butuh ngemil. Ya, butuh snack ringan, refreshment, butuh minuman gitu kan. Meskipun harganya sedikit naik karena inflasi 17,6%, tapi tetap orang harus minum dan makan. Nggak mungkin dengan inflasi kemudian dia mengurangi jatah makannya dari 3 kali menjadi 2 kali. Oh, siapa? Juga tidak demikian ya. Sehingga saya masih melihat peluang itu tetap ada di tengah segala macam persoalan-persoalan. Nah, justru ajang pertemuan silaturahmi ini bagi saya sama-sama mencari di titik mana equilibriumnya antara keinginan kuat dari teman-teman UKM mencari pasar dengan keterbatasan kita di sini menyiapkan lapaknya gitu loh. Menyiapkan lapaknya karena ini sinkronisasi. Ya, nggak mungkin teman-teman UKM tiba-tiba hadir di Lagos atau di Abuja, kemudian membawa produknya dan minta dipasarkan. Juga tidak mungkin seperti itu. Ini ada sebuah proses yang harus kita jembatani. Nggak terlepas dari berbagai pandangan, skeptisme, dan lain-lain. Ya, tapi ini perlu kita, ini sebagai contoh, ada seorang Nigerian dari pelaku pasar, berangkat ke Indonesia, ya, mendapatkan peluang pasar dalam waktu 10 hari sudah belanja 2 miliar rupiah. Sudah belanja 2 miliar rupiah, dia kolek dari berbagai produk, dia kirim. Judulnya belanja emak-emak gitu. Datang ke pasar-pasar, ini kayaknya cocok nih punya produk ini, bisa dijual di Nigeria, beli 40 juta, masukin ke dalam kontainer. Begitu juga produk-produk yang lain. Dia sebagai kolektor dari produk-produk itu. Karena dia bisa melihat, ini punya pasar, oh ini tidak punya pasar, ini punya pasar, ini tidak punya pasar. Dia bisa melihat seperti itu. Nah, akibat dari memang ketemu langsung dengan para pelaku-pelaku pasarnya. Dalam konteks itu, maka KBRI ataupun ITPC selalu mendorong namanya matchmaking proses, ya, business matching. Business matching. Kita juga tidak mempertemukan antara penjual besi dengan pembeli kayu, karena tidak akan matching. Nah, jadi setelah kita mengetahui ada 200 UKM di bawah PT semua bisa ekspor, kan kita harus identifikasi. Yang tahu misalkan pasar batik, itu tentunya para pelaku usaha batik. Juga demikian. Hari ini ada pelaku usaha dari salah satu state di sini terbang ke Jakarta mencari batik dengan harga Rp22.000 per meter. Ya, belum ketemu. Karena di Jakarta jual Rp29.000 per meter. Nah, sampai di situ. Jadi mereka itu saking melihatnya produk Indonesia ini bisa laku keras di sini. Sementara mereka tidak melihat produk Cina cepat rusak deh, nggak mau. Mereka terbang ke Indonesia. Untuk terbangnya aja dia habis sekitar untuk visanya Rp5 juta, ya, karena itulah unsur lainnya, Rp5 juta visa, kemudian tiketnya sekitar $1.700. Artinya apa? Orang-orang yang berangkat ke Indonesia itu memang sudah mereserve dirinya untuk spending uang. Tinggal kan kita cari mereka willing nggak membeli produk kita gitu. Prinsipnya kan bagi teman-teman bagaimana menjual produk saya kan gitu. Dan bagi orang sini pun nggak mungkin dia membeli terus tidak bisa menjualkan. Nah, titik tengah itulah yang coba kita jembatani. Ya, Pak Fahmi, terima kasih sekali, Pak. Jadi saya ini sekarang dipindah, Pak. Saya di Wika Beton sekarang, Pak, di anak perusahaan, Pak. Jadi mungkin kan ada kesempatan mungkin ke sana juga, tapi juga tidak mengindahkan dengan itu ya. Saya juga sudah sering berkomunikasi dengan Ibu Andi ya, dan juga beberapa kali ya, bukan hanya di negara Nigeria, tapi di negara Afrika Barat lainnya seperti Niger, kemudian Burkina Faso dan sebagainya. Ya, makasih Pak Fahmi. Terima kasih. Ibu Andi, Andi boleh bertanya. Ibu Andi boleh bertanya. Boleh Pak. Silakan Pak Zamri. Perkenalkan, saya Zamri dari Jambi. Produk kita adalah pupuk kompos, yang mana pupuk kompos ini terbuat dari limbah pabrik kelapa sawit seperti abu putih yang kandungan NPK-nya sangat tinggi. Dan kita yakin produk kita sangat luar biasa, kita sudah uji coba kemana-mana.
Nah, tadi ada perusahaan yang sudah terlebih dahulu mengekspor pupuk ke Nigeria. Boleh tahu nggak Pak, pupuknya pupuk apa di sana? Apakah kimia atau organik? Karena kita ada pupuk organik dan siap ekspor gitu untuk skala industri. Terima kasih. Baik, Pak Jambi ya, dari Jambi. Zamri, Pak. Pak Zamri. Ya. Pak Zamri, Ya. kebetulan untuk pupuk yang chemical ya, seperti urea, kemudian NPK. Di sini juga ada konglomerat yang menghasilkan pupuk dan itu menjadi produsen terbesar di Afrika dari Dangote. Nah, nampaknya akan sulit pupuk chemical masuk ke pasar ya karena akan ada proteksi. Tapi untuk pupuk organik memang salah satunya seperti yang dari produk Global Harvest ya, itu ada coal based fertilizer. Ya, pupuk dengan berbahan dasar batu bara. Nah, ini sedang mencoba masuk ke Nigeria dan sudah mendapatkan partner. Malah beberapa lokasi lahan sudah dilakukan uji, Pak, uji kualitas di lahan sekitar berapa meter kali berapa meter. Nah, meskipun Nigeria memiliki kebijakan yang kuat untuk pengembangan industri pertanian, tapi juga mereka tetap mempertimbangkan environmental. Ya, tidak semua produk pertanian yang khususnya fertilizer itu bisa langsung masuk tanpa melalui screening dari mereka. Tapi juga ada success story, teman kita yang di Kamerun itu bisa mengirim produk pupuk, ya, untuk sawah kalau nggak salah. Tapi ya itu tadi, kalau sudah ketemu dengan partner yang baik, itu nggak akan kemana-mana, Yang kita carikan adalah partner-partnernya ini. Ya, produk bisa apa saja. Ya, mungkin karena similaritas ya kualitas soil di sini, kemudian juga Nigeria dan wilayah Afrika itu adalah penghasil sawit juga, Pak. Penghasil sawit. Jadi biji sawit tahun 60-an itu diambil dari Nigeria, dari Port Harcourt, kemudian dikembangkan di Indonesia dan di Malaysia. Hanya dari sisi penanamannya, teknologinya tidak maju. Kita yang berkembang lebih maju, palm oil-nya. Sehingga mereka juga ingin ada transfer teknologi, refinery. Malah yang lebih jauh lagi, dengan diizinkannya pembuatan minyak goreng merah, kalau nggak salah sudah sampai di sana ya, di Indonesia itu diizinkan membuat minyak goreng merah. Di sini orangnya sudah mengkonsumsi minyak goreng merah. Karena di kita belum lazim minyak goreng merah, adanya minyak goreng bening. Nah, di sini orang hari-harinya, karena itu adalah produk tradisional, minyak goreng merah itu. Nah, jadi seperti itu yang terjadi. Hanya masalah perpupukan, ya nanti coba bagaimana dasar dari ingredientnya dan lain sebagainya, melalui Bu Andi, kita komunikasikan lebih jauh seperti apa. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Fahmi, Pak Samri. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Suharyanti. Silakan Bu Suharyanti. Terima kasih Bu Andi untuk kesempatannya ketemu lagi di Zoom. Ya, Pak Fahmi, yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan saya produksi untuk rempah-rempah, Pak. Saya pernah kirim sampel ke Afrika, tetapi lewat trader, dan sampai sekarang tidak ada follow up. Inquiry rempah-rempah, baik itu berupa powder ataupun berupa rempah-rempah kering, itu kansnya gimana? Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, untuk snack, Pak. Kebetulan saya punya produk keripik pisang yang sudah masuk ke Singapura. Itu untuk regulasi masuk ke Nigeria itu berat nggak, Pak? Regulasinya seperti apa? Apakah harus, kebetulan kalau masuk Singapura saya hanya PIRT dan halal. Untuk masuk ke Nigeria itu apakah harus BPOM dan sebagainya. Kemudian tes rasa orang-orang Nigeria itu untuk snack itu yang seperti apa? Mungkin sudah ada riset pasar ya, untuk ITPC ataupun KBRI. Untuk
untuk market di sana. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, Pak Fahmi, adakah marketplace seperti kalau di Indonesia ada Shopee, ada Lazada dan sebagainya, adakah marketplace di Nigeria yang seperti itu sehingga kita bisa tahu, oh ini toh yang paling disukai oleh warga-warga orang Nigeria. Dan saya lihat tadi kebanyakan yang sudah masuk Nigeria adalah pabrik-pabrik besar ya Pak. Mohon untuk kita teman-teman UMKM bisa di scale up untuk bisa masuk ke pasar Nigeria. Itu saja Pak Fahmi, terima kasih. Bu Andi, terima kasih. Sama-sama Bunda. Silakan Pak. Terima kasih Ibu Suharyati. Ini pertanyaannya nih tidak bisa saya jawab ini Bu. Nanti saya minta bantuan Pak Hendro juga nih untuk membantu bagaimana langkah kita mempromosikan secara real di lapangan ya terhadap produk-produk UKM. Karena banyak kita melakukan kegiatan ikut pameran gitu. Ikut pameran kan tentunya ada feedback. Ada orang inquiries dan bertanya bagaimana produk-produk kita. Tapi yang jelas kalau dari pertanyaan pertama peluang itu, saya rasa peluang itu tetap ada. Ya, peluang itu tetap ada. Hanya kepada siapa peluang ini kita sampaikan. Ya, memang bayangan kita secara idealis perwakilan Republik Indonesia ini tempat di mana kita menyimpan semua sampel produk gitu, dan tempat kita mengundang orang untuk merasakan itu. Ya, contoh waktu kami diberi sampel rendang. Ya. Rendang kalau saya makan, saya tidak bisa mengevaluasi ya rendang, karena bagi saya semua rendang itu pasti enak, kan begitu. Ya, saya sampaikan kepada orang Nigeria, ya, Anda makan rendang ini, satu lamb rendang, satu beef rendang. Ya. Nah, apa yang terjadi dari cita rasa yang menurut kita enak, menurut mereka adalah overcook, baru satu orang. Kan begitu. Satu orang mengatakan overcook, tapi delicious katanya. Dan preferensi orang Nigeria adalah bukan meat yang tidak fresh. Mereka minta yang fresh umumnya. Tapi persoalannya kan apakah itu adalah statement yang sahih gitu untuk menyatakan bahwa merepresentasikan seluruh keinginan konsumen, kan tidak. Nah, kita harus memiliki jumlah sampel rendangnya itu mungkin 1000 atau 100 lah, sehingga dari 100 itu bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu. Sampelnya membuktikan seperti itu. Tapi kan persoalannya tidak di situ saja. Bagaimana membawa sampel yang 100 itu? Ya. Bagaimana mengangkut sampelnya? Siapa yang bertanggung jawab mengangkut sampel ini? Karena ada cost di situ. Nah, sebelum masuk kepada konklusi bagaimana ada peluang atau tidak, persoalannya adalah bagaimana kita mengadres tantangannya tadi. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mau menggunakan airfare freight forward, ya, forwarder misalkan ya, itu costnya sangat tinggi. Nah, untuk UKM tentunya nilai cost ini kan harus balik lagi, return lagi untuk secepatnya diputar menjadi modal. Nah, ini kan persoalan klasik. Kita harus engage kepada otoritas yang ada di tanah air misalkan. Dinas Perindustrian Perdagangan mampukah membiayai pengiriman sampel? Ya, atau Bupati daerah Sidoarjo misalkan kita minta kirimkan sampel dan lain sebagainya lah. Sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa calon pembeli itu mengetahui rasanya dengan baik setelah kita menyelesaikan tantangan transportasi dan lain. Sehingga saya di slide tadi saya sampaikan perjalanannya sudah cukup melelahkan, naik kapal 49 hari. Nah, penjualan dari Indonesia ke Afrika itu tidak semudah seperti menjual dari Klaten ke Sragen. Dari Klaten ke Sragen gitu kan, cukup pakai antar kota, antar provinsi. Tapi ini berbeda. Nah, sehingga bagi saya kita harus secara kreatif mencari jalan menjembataninya bagaimana. Ya, kalau peluang pasti ada. Peluang pasti ada. Pada saat ditawarkan makanan tadi, saya bilang tadi beef rendang, otomatis wah ini enak.
Tapi apakah orang itu mau membeli? Lain cerita. Lain cerita. Nah, ini optimisme tetap harus ada. Ya. Apakah menambahkan Pak Fahmi? Sorry. Ya. Jadi sebenarnya barang itu dari pengalaman kita ya Pak. Jadi barang itu sampai ke Afrika itu bisa sampai 2 bulan ya Pak ya. Dan itu juga apalagi negara yang landlocked gitu, yang bukan negara ada portnya gitu. Terus kemudian untuk menambahkan dari Ibu Suharyanti ya, sebenarnya di Afrika ini adalah quantity Ibu sebenarnya Ibu. Bukan quality ya sebenarnya. Quality memang ada, tapi yang paling penting itu adalah quantity gitu. Dan juga kalau bisa dengan quantity itu harganya juga harus bersaing kan gitu. Maksudnya harus ada market istilah market intelligence gitu. Kayak contoh di Republik Niger kan saya sudah tahu harga-harga misalnya dari ikan, kemudian dari makanan kalengan, sayur kalengan seperti itu. Mungkin ditambahkan di situ Pak Fahmi. Jadi kayak misalnya kita mau istilahnya tadi rendang kalengan itu sebenarnya berpotensi itu di Afrika karena mereka tuh suka makanan olahan karena mereka sukanya itu makanan cepat. Kayak contoh Indomie itu laku di sana. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Fahmi. Maaf apabila ada yang salah. Makasih. Ya, di satu sisi memang ada yang seperti itu. Jadi nggak ada yang sahih sebenarnya ya, dan yang tepat sekali kepada sebuah kesimpulan dan saran. Nah, terbukti dari berbagai sampel ada yang successful, ada yang tidak sukses juga. Ya, Indomie di sini jauh lebih maju dibanding produk Wing yang juga mengeluarkan noodle. Ya, di situ beda nasib juga lah, ada berbeda juga bagaimana menyikapi dan bagaimana proses marketingnya, seagresif apa marketingnya sehingga bisa meraih pangsa pasar. Tadi pertanyaan berikutnya mengenai riset pasar. Nah, ini riset pasar ini memang bukan pekerjaan mudah, ya. Dari HS kode yang jutaan jumlahnya ini, kalau mau spesifik kepada riset pasar tertentu, memang requested. Ya, di satu sisi kita juga kalau cukup modal bisa untuk meminta kalangan profesional melakukan riset terhadap produk tertentu gitu. Tapi kalau dari sisi perwakilan ya tentunya ya secara faktual meskipun bisa tapi waktu dan orang itu yang juga tidak mudah gitu mengadresnya. Sehingga kualitas dari risetnya juga menurut saya ya so-and-so aja kalau hanya sekedar diskusi is oke, tapi risetnya saintifik atau tidak. Gitu. Nah, itu beberapa kelemahan kita juga, Bu ya, Bu Suharyati ya. Kemudian mengenai marketplace, memang ada di sini di Afrika ada Jumia, ada Konga, ada marketplace yang lebih banyak di backup oleh produk-produk dari Cina. Ya, mungkin mereka sudah memiliki link yang cepat ya karena kalau kita pesan produk tertentu yang datang dari Cina, datangnya sekitar seminggu kemudian baru tiba ke address yang kita tuju. Bayangkan kalau di addressnya dari Indonesia, marketplace-nya menjual produk Bu Suharyati, orang mau dari Lagos, klik butuh 10 biji misalkan. Saya belum ngerti caranya bagaimana logistik warehouse-nya itu, manajemennya. Kalau produknya ada di Indonesia, butuh waktu 49 hari, kemudian bisa dikirim ke sini. Ini orang IT yang harus bisa menjelaskan bagaimana bisnis prosesnya. Tapi kalau cerita marketplace, ada juga di sini marketplace. Ada marketplace. Gitu. Saya rasa itu ya kalau dari Bu Suharyati ya. Baik Pak, terima kasih Pak Fahmi. Nah ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Yuliana. Silakan Bu Yuliana. Ini produknya rambut, Pak. Wig. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Fahmi, Ibu Andi, dan semuanya yang ada. Selamat malam. Perkenalkan, ya nama saya Ibu Yuli. Saya ada di industri rambut, pembuatan wig, Pak. Itu kira-kira chance-nya gimana, Pak, di Afrika, Pak? Oke, saya kebetulan bukan pengguna wig ya, jadi tapi saya melihat mungkin Bapak mau ganti model rambut suatu saat. dari testimoni teman-teman yang lain,
orang Nigeria ini untuk segi kecantikan bagi kalangan the haves-nya itu nggak ada persoalan. Ya, mereka ingin kulitnya lebih bagus, rambutnya yang tadinya kriwil kecil ingin lebih menjadi udah seperti artis bule lah, katakanlah demikian. Nah, memang pada akhirnya seperti wig ya, kemudian bulu mata, alis ya. Itu saya pernah mendengar ada market, ya, ada demand seperti itu. Seberapa besar demand-nya, seberapa besar marketnya, siapa saja pembelinya, bagaimana cara menjualnya, apakah di outlet toko biasa dan lain sebagainya. Dan ini sebuah hal yang perlu upaya tersendiri. Nah, dalam konteks itu perlulah namanya business matching. Ya. Business matching yang dilakukan secara reguler oleh kita di sini. Mungkin minggu ini ada ITPC melakukan business matching, tapi dia sudah terorganize. Ya, sudah terorganize terlebih dahulu bahwa yang akan bertemu adalah perusahaan ini dengan calon-calon perusahaan dari sektor ini. Jadi bisa saja dalam prosesnya para pelaku usaha di sektor kecantikan, katakanlah kulit, rambut, gitu ya, itu meminta slot waktu, kemudian kita agendakan para calon-calon buyers yang dari perusahaan sejenis di Nigeria dan sekitarnya. Nanti mereka akan saling bertemu. Tempatnya Ibu Yuliana akan memamerkan produknya seperti apa, ya, menjelaskan kepada calon buyer yang memang punya minat terhadap produk seperti di kelas yang ini sejenis. Nah, kalaupun potensinya ada, saya rasa ada, karena habit dan attitude dari masyarakat di sini, ya, dengan keinginan tampil beda, tampil lebih cantik dan lain sebagainya, pasti akan ada. Saya rasa demikian, Bu Yulia. Ya, jadi kalau untuk pengirimannya sendiri itu bagaimana Pak sistemnya? Kalau untuk rambut? Pengiriman gini, contoh seperti teman yang dari Aba Market ya, itu dia di wilayah dekat Lagos. Dia kirim pakai kontainer. Satu kontainer isinya berbagai produk di dalamnya. Tapi produk-produk ini sudah ada yang akan mengklaim. Jadi jangan dibayangkan kontainer yang 20 feet itu hanya diisi oleh satu produk sejenis. Kecuali dari perusahaan besar ya. Tapi dari pelaku-pelaku inang-inang, ya, yang belanjanya 100 juta, 300 juta, gitu. Di kontainer paling hanya butuh space 5 meter kubik, gitu. Itu bisa saweran, Bu. Bisa saweran. Memang intinya adalah ketemu dengan pembeli serius yang memiliki minat untuk menjadi partner yang baik. Di situ. Nah, bagaimana bisnis prosesnya untuk memperoleh partner bisnis? Nah, ini yang tadi rajin mengikuti pameran dagang, tapi kan bermodal, gitu. Atau kita menyelenggarakan seperti ini. Tadi saya bilang ke Bu Andi, apa tidak sebaiknya kita sekalian membawa calon buyernya dalam pertemuan virtual begini? Wah, tadinya Pak ya, harusnya ya Pak ya. Karena Bu Andi memberi nanti waktu kita jadwalkan Pak. Saya. Kita jadwalkan ya Pak ya. Tapi kita sudah pernah melakukan, jadi persiapannya sekitar 1 bulanan lah ya. Ya, boleh Pak. Orang yang memiliki akses untuk hadir dalam kegiatan ini akan kita anggap sebagai calon seller. Ya, calon seller sudah teridentifikasi dan ada data ya, company profile dan sebagainya. Nah, kemudian kita tawarkan terlebih dahulu kepada calon-calon buyer. Biasanya calon buyer yang sudah kita validasi. Misalkan dia member dari Kamar Dagang dan Industri sebuah negara mana gitu ya. Nah, mereka adalah member dari situ. Mereka sudah tahu bahwa yang akan bertindak sebagai calon-calon seller adalah sektor ini, kesehatan, ada wig, kemudian ada sektor makanan ringan, kemudian ada fertilizer dan lain-lain. Jadi mereka akan mendatangkan juga calon-calon buyer di bawah kadinnya yang bergerak di bidang itu.
Nah, setelah disepakati, baru dipertemukan tanggal, jam, dan waktu yang sama dalam sebuah kegiatan seperti ini. Pernah kita lakukan. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Bu Yuliana ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Fahmi untuk penjelasannya, Pak. Ya. Sama-sama, Bu. Untuk waktunya. Ya, baik. Ini dengan Pak Ato berikutnya. Silakan Pak Ato. Karena ini pertanyaan kita yang di chat ini, saya berterima kasih banyak kepada Pak Hendro sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih Pak Hendro ya. 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 Silakan ini Pak. Pak Hendro, ada yang mau tambahkan dulu, Pak Hendro? Mungkin Pak Atok dulu berbicara, nanti baru habis itu kalau diizinkan saya kasih sedikit, saya bicara sedikit Pak. Kasih Pak. Baik, baik Pak Hendro. Silakan Pak Ato. Pak Suaranya Ato. belum masuk, Pak Ato. Halo? Ya. Udah masuk belum? Sudah, Pak. Selamat malam Pak Fahmi, waktu Indonesia. Terima kasih Bu Andi untuk waktu yang udah diberi kesempatan. Saya mau bertanya Bu, potensi pasar untuk snack, khususnya itu untuk chips dan biskuit itu bagaimana di sana? Apakah masyarakat di Afrika itu menggemari produk-produk tersebut apa tidak? Tadi saya melihat sekilas dari pemaparan Pak Fahmi, itu ada perusahaan Nabati Ricis itu yang baru masuk. Bagaimana potensi produk saya, karena saya produksi chips sama biskuit, itulah yang saya akan tanya ke Bu. Makasih. Ini mungkin sama ya seperti yang lain, penanya terlebih dahulu mengenai peluang pasar. Karena kalau produk, kita bicara produk, variasinya sangat beragam, tapi yang jelas produk UKM memiliki keunikan tersendiri ya, dari segi cita rasa, ya pasti menemukan kekhasan tersendiri. Nah, kalau untuk sisi penggemar Indonesia, nampaknya ya peluang terbuka lebar. Ya, tinggal bagaimana sisi pemasarannya dan marketingnya, seberapa gencar advertisingnya. Nah, apakah kita juga mampu di sini melakukan langkah-langkah advertising? Ya. Kalau dari sisi pemasaran ringan, misalkan sampel produk dari tempatnya Pak Ato itu dibagikan secara cuma-cuma gitu ya, bisa saja terjadi. Karena Indomie pun tahun 90-an itu mereka di jalanan bagi-bagi sampai muncul demand itu. Mereka berdarah-darah di 5 tahun pertama. Nah, kemudian setelah ini bergerak menjadi sebuah perusahaan dengan karyawan 16.000 orang di Nigeria. Jadi suatu hal yang di luar perkiraan mereka juga pada awalnya. Nah, dari rasanya pun Indomie beda dengan Indomie Indonesia. Ya, menurut saya lebih anyep. Menurut saya, Indomie Indonesia jauh lebih gurih. Kemudian dari tekstur, Indomie Indonesia lebih lembut. Di sini lebih keras, ya teksturnya. Nah, tapi ini tidak bisa saya klaim bahwa adalah paling mutlak dan paling benar. Ya, karena ini sesuatu yang harus dirasakan sendiri oleh pemegang merek, ya, oleh produsen. Caranya seperti apa ya? Mungkin trial and error, uji coba, dan lain sebagainya. Gitu. Hanya kan persoalannya untuk memasuki pasar di sini ini sudah jauh tempatnya, tidak mudah penetrasinya, juga tidak murah advertisingnya. Nah, apakah teman-teman UKM memiliki kemampuan individual atau harus bagaimana? Kan itu. Karena seperti itu. Bagi saya rasionalitasnya ada di sana. Populer di sana itu maksudnya makanan-makanan kecil itu yang sekarang beredar di sana itu seperti apa, Pak? Oh, sangat banyak, sangat banyak. Seperti gini, Indomie itu berkolaborasi dengan
PT Sukses Makmur, Indofood Sukses Makmur berkolaborasi dengan Dufil, ya sebuah perusahaan lokal di sini. Nah, dia tidak hanya memproduksi Indomie, Pak. Jadi dia memproduksi makanan-makanan ringan, namanya cincin atau apa gitu ya. Berbahan bakunya mungkin sama-sama aja. Nah, tapi dia kemas sedemikian rupa. Kebetulan mengapa saya tahu, karena kita kan menyelenggarakan charity untuk beberapa masyarakat di pedesaan. Nah, kita minta bantuan Indomie untuk ya, sekaligus kita perkenalkan produk mereka. Mereka kirim makanan anak-anak, Pak. Dan itu banyak variasi beragamnya. Ya, penetrasi pasarnya seperti itu. Mereka bagi-bagi dulu berapa kardus kita terima. Kita bagikan itu ke masyarakat yang di luar Abuja untuk mendapatkan ini rasanya loh, tidak hanya Indomie gitu. Dan kalau mau jalan-jalan ke supermarket, ya di rak-rak snack dan makanan ringan, biskuit itu banyak, Pak. Baik yang impor ataupun yang locally produk di sini, sangat banyak. Hanya persoalannya kan rasanya di sini. Izin share juga Pak Fahmi. Ya. Pak Ato juga izin share Pak, pengalaman di Niger juga kalau lebih banyak itu barangnya dari impor Pak. Mereka lebih banyak impor. Jadi kalau di Nigeria saya mungkin sedikit ya informasinya. Kalau di Niger ya, Republik Niger itu kan beda dengan Nigeria. Itu barang-barangnya kebanyakan impor Pak. Kalau untuk ke snack-snack itu kebanyakan dia itu dari Italia, dari Eropa gitu. Seperti itu, Pak. Dan mereka juga belum ada industri, tapi kalau di Nigeria itu sebenarnya negara industri sebenarnya. Sudah banyak industri, tapi kalau Niger sendiri belum banyak, Pak. Jadi kebanyakan mereka impor gitu. Seperti itu, Pak Ato. Dan juga negara sekitarnya ya, Burkina Faso, kemudian kalau Benin itu sedikit ya industrinya mungkin ya. Makanya banyak orang-orang Benin itu kerjanya ke mana itu, ke negara Niger, ke Nigeria, atau ke dia lebih banyak seperti itu, Pak. Masih Pak, masih Pak Fahmi, masih Pak Ato. Ya, terima kasih tambahannya. Karena memang Niger Republic itu kalau dilihat dari peta, itu ada di sebelah utara dari Nigeria. Jadi berbeda ya, Niger Republic dengan Nigeria. Nigeria dengan penduduk 206 juta orang, sementara Niger Republic berapa Pak? 18 juta Pak, 6 juta gitu. 23 juta Pak. 23 juta orang. Dengan luas wilayah melebihi luas Nigeria. Ya betul. Tapi masalahnya wilayahnya itu banyak yang seperti desert ya, seperti desert, ya. Nah, ya desert ya, banyak kan. Karakteristik industri tadi membuat perbedaan kepentingan. Jadi Pak Ato, saya sih tidak mendiscourage ya, snack, chip and biskuit pasti akan ada semacam demand tersendiri. Hanya kembali lagi persoalannya, bagaimana kita mendapatkan ini di tengah banyaknya atau membanjirnya produk-produk sejenis. Salah satu produk impor yang ke Nigeria adalah makanan olahan, makanan dan minuman olahan. Artinya kan terbuka lebar variasinya. Nah, bagaimana caranya? Apakah persatuan PT semua bisa ekspor ini? Kemudian dengan urunan bersama menyewa sebuah gedung di Lagos untuk kita pameran, misalkan. Dan ini butuh kebersamaan pada akhirnya. Nah ini nih langkah-langkah yang harus kita coba pikirkan untuk penetrasi pasar. Individually oke, ya. Tapi kalau bersama seperti apa? Gitu mungkin Pak Ato. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin saya boleh sedikit menambahkan, Ibu Moderator, Pak Fahmi, izin. Ya, mendengarkan tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan dan juga jawaban dari Pak Fahmi sudah cukup sebenarnya menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tadi dari awal Pak Rizky sudah menanyakan bagaimana dengan transportasi menuju ke Nigeria. Kalau dari pengalaman kami, pengamatan kami dari ITPC Lagos, yang paling murah saat ini adalah menggunakan MSC, Mediterranean Shipping Company. Itu rate-nya kalau nggak salah sekitar sekarang ini $10.000 untuk 40 standar. Itu buat freight cost-nya aja.
Cuman memang ada komponen yang cukup unik yang di Nigeria ini, yaitu adalah custom clearance. Jadi memang buat rekan-rekan perusahaan yang baik yang besar, menengah, bahkan kecil, cukup mengalami kita bisa mencapai $10.000 satu kontainer. Contohnya seperti itu. Hal itu yang cukup membuat ekspor kita ke sini pertama kontainer sudah mulai kembali bangkit, tapi custom clearance ini membutuhkan perhatian yang lebih. Selain itu, berdasarkan pengamatan kami juga untuk pengiriman barang dari Indonesia, biasanya mereka akan datang ke negara Nigeria dulu, tetangganya, yaitu seperti Benin atau Togo ya. Kemudian dari sana mereka akan ke apa-apa di Lagos, baru di-tracking ke state-nya masing-masing. Itu membutuhkan waktu sekitar, kalau optimisnya sekitar kurang dari 2 bulan ya. 45 days. Ya, 45 days seperti itu. Tapi itu optimisnya. Kadang-kadang karena port congestion dan masih manualnya port yang ada di Lagos ini menyebabkan banyak penundaan, seperti itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah untuk makanan olahan, kami menyarankan sama seperti chat itu masa life share itu minimal 1,5 tahun. Apakah itu membutuhkan pengamat atau tidak, itu kami serahkan ke masing-masing pelaku usaha. Tapi minimal kalau sudah memiliki BP POM itu baik, karena itu sangat diakui di Nigeria. Namun dari berdasarkan pengamatan dari buyers yang kami sudah tanya dan juga melalui business matching sebelum-sebelumnya, itu minimal 1,5 tahun. Kalau lebih bagus lagi 2 tahun, seperti itu dia. Nah, terkait dengan produk rambut, wig, sebenarnya potensi sangat besar Bapak Ibu sekalian, karena penduduk di Nigeria ini termasuk di Afrika Barat itu tidak memiliki rambut sebagus atau secantik di Indonesia. Jadi mereka sangat menyukai wig dan juga bulu mata imitasi, seperti itu dia. Nah, kami terus terang di ITP Lagos dan mungkin juga di KBRI juga sangat bersyukur jika Bapak Ibu sekalian yang memiliki produk seperti itu dapat mengirimkan sampel ke kami sehingga kami bisa promosikan. Dan kami percaya bahwa produk rambut human hair natural yang dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha UKM di Indonesia itu sangat bagus, dan biasanya diekspor ke sini dalam bentuk hair extension, sehingga mereka akan merajutnya sendiri menjadi wig. Jadi sebagai gambaran, kalau wig yang sudah jadi natural hair, kami pernah buat survei itu sekitar $300-400 ya, dijualnya di harga retailnya, seperti itu dia. Karena di sini untuk imitasi sangat ada produksi lokal yang sangat kuat, namanya Lush Hair, LUSH spasi hair, yang memberikan harga sangat murah dan juga mungkin saya nggak tahu ya kalau dipakai jadi gatal kepalanya atau sebulan 2 bulan langsung berubah rambutnya seperti itu bisa saja terjadi. Jadi yang mungkin kita bisa posisikan di sini, positioning produk Indonesia adalah dengan produk yang bagus seperti dia. 2 hal lagi, yang terakhir adalah mungkin kalau misalnya mau mengetahui mengenai market intelligence, bisa juga dicek di KBRI Abuja dan juga bisa di website itpclagos.org. Di situ bisa dilihat, dan juga kami menyarankan mungkin PT UKM semua bisa ekspor, mungkin bisa mengkonsolidasikan ya binaan-binaannya itu untuk bisa misalnya dikirimkan dalam kontainer kecil atau besar, sehingga membuat harganya bisa jadi lebih murah, seperti dia. Saya percaya bahwa PT UKM Ekspor ini ya mempunyai partner di bidang forwarder atau logistik yang baik, yang bisa memberikan harga yang paling minimum, dan juga mempunyai agent clearance yang harganya bisa dibilang yang murah lah, supaya bisa membantu UKM ekspor kita, seperti itu dia. Sekali lagi bahwa
namanya scammers atau penipu itu di semua negara ada ya Bapak Ibu. Yang bisa kita ini kalau boleh saya share screen ya sebentar. Ya, izin Pak Fahmi, Bu Moderator. Ya. Ya, mungkin Pak Endro, terima kasih Pak informasinya tadi Pak. Sebelum lupa nanti Pak, mohon maaf sekali Pak Endro. Pak Endro? Ya, ini saya mau share screen dulu sebentar. Oh ya, siap. Saat ini. Nah, di sini sudah terlihat ya Pak ya, Bapak Ibu. Terlihat. Ini mengenai genuine business versus scam business. Ini kami juga dapat dari KBRI bahwa sebenarnya kalau buat yang genuine business itu pasti mereka akan melakukan negosiasi harga, quantity, promo payment biasanya membutuhkan waktu Bapak Ibu. Jadi nggak cepat ya. Kemudian mereka akan senangnya minta produk sampel atau mereka akan mengunjungi langsung ke lokasi Bapak Ibu. Kemudian mereka akan minta dalam bentuk LC atau TT. Kemudian mereka akan melakukan survei. Mereka sangat pengen lihat survei tempatnya. Kemudian kalau mereka sudah suka, sama seperti disampaikan oleh Pak Fahmi dan juga Pak Risti ya, itu bahwa kalau sudah mendapatkan partner yang baik, itu sangat baik dan sangat krusial. Tapi sedangkan tipe-tipe penipu atau scam business itu mereka akan cepat cuma kirim email, kami melihat produk Anda seperti ini dan kami akan beli misalnya 20 kubik selama 12 bulan dengan total misalnya 8 kali 20 seperti itu dia. Terus mereka nggak bakal nawar, mereka nggak bakal minta survei, mereka akan langsung setuju dengan harga yang diberikan. Mereka juga hanya maunya melalui email. Nanti kalau Bapak Ibu cara ngecek kayak gini, ajak aja mereka video call atau Zoom. Kalau perlu ajak Pak Fahmi, ajak kami dari ITPC, benar nggak nih orang seperti itu dia. Kemudian mereka biasanya akan mengiming-imingkan melalui tender pihak ketiga, tender kemudian atau melalui suatu komunitas bank tertentu segala macam lah. Dan hal itu yang kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk berhati-hati, bisa menghubungi kami di ITPC Lagos dan juga di KBRI Abuja, di sana akan saling membantu Bapak Ibu sekalian. Tapi kami percaya Bapak Ibu ada juga perusahaan Indonesia yang juga bisa dibilang ya menipu, perusahaan Nigeria juga ada gitu ya. Jadi hal seperti itu memang di semua negara terjadi sehingga kita lebih baik berhati-hati juga dan juga tetap memberikan servis yang terbaik. Selain itu juga sebelum nanti masuk sebelum saya selesai, saya juga menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mulai melihat mengenai Trade Expo Indonesia yang akan dilaksanakan 19 sampai 23 Oktober. Di sana KBRI Abuja bersama juga dengan ITPC Lagos akan membawa buyer-buyer untuk datang. Setelah 2 tahun tidak bertemu dari tahun 2021 kan tidak ada. Sekarang ini kayaknya sepertinya akan banyak yang datang. Mungkin bisa saja lebih dari 50 orang yang akan datang buat yang buyer-buyer yang qualified ya, yang bukan datang seperti Tanah Abang, tapi datang betul-betul datang ke Trade Expo. Dan saya rasa mungkin dari Ibu panitia moderator bisa juga mungkin menggrupkan UKM-UKM-nya untuk datang juga ke sana untuk melakukan one-on-one business matching dengan para seluruh buyer yang akan datang, tidak hanya dari Afrika tapi dari seluruh dunia. Dan itu gratis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal daftar di sana, mau ketemu sama siapa di sana, listnya udah ada. Produknya apa kira-kira langsung datang sana daftar dan dikasih waktu untuk bertemu dengan orangnya langsung di meja-mejanya sekaligus Bapak Ibu membawa produk sampelnya. Saya rasa terdapat beberapa perusahaan yang cukup sukses mulai dari hal-hal kecil seperti itu, tidak usah malu bawa produknya di tas, kemudian tunjukkan ke mereka saat jadwal Bapak Ibu sekalian ada di matching. Kami juga akan ada di sana, kami akan berusaha bantu sebisa mungkin kami bantu, dan kami akan ajak buyer-buyer dari Afrika, khususnya dari Afrika Barat ini untuk
meluangkan waktu 2 jam atau 4 jam ada di sana untuk bertemu dengan semua yang ingin mengetahui produk apa yang dibutuhkan oleh mereka. Demikian Ibu Moderator, Pak Fahmi, terima kasih. Oke, Pak Endro, terima kasih Pak atas informasinya tadi, Pak. Pak Endro, maaf. Silakan Pak Rizky. Ya, jadi terima kasih tadi atas informasinya Pak. Jadi apakah di Nigeria itu Pak ya, seperti di Indonesia ini, misalnya di sini ada Gaikindo, gitu. Dalam Gaikindo tersebut ada tertuang misalnya pembelian mobil Toyota ya dari segala merek ya, itu sudah terjual misalnya 100.000. Kemudian dari Suzuki itu ada berapa gitu. Karena kalau di Republik Niger sih agak susah, tapi kan di negara federal Nigeria itu kan lebih maju ya dari Niger Pak. Itu saja Pak Endro. Terima kasih Pak. Produk apa yang Bapak cari Pak? Maaf. Misalnya makanan ringan tadi, snack dan apa tuh artinya food and beverage Pak Endro. Seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin bisa dicek nanti di website kami di itbclagos.org. Di situ ada mengenai biskuit dan makanan manis. Confectionery juga ada. Di situ ada sedikit statistik, di dalam itu ada statistik mengenai konsumsi biskuit ya, sama makanan manis sana. Ada juga ban, ada juga beberapa. Saya lupa, kita udah bikin 6 di sana dan kita akan upload lagi lebih banyak lagi. Ya. Oke, siap Pak. Itu hanya untuk negara federal Nigeria atau seluruh Afrika Barat Pak? Khususnya buat Nigeria, karena memang terus terang di Afrika statistik agak susah didapatkan kredibel ya Pak. Betul. Oke, siap Pak. Betul. Terima kasih Pak Endro. Terima kasih Pak Endro, Pak. Baik, terima kasih Pak Hendro, Pak Rizky. Mungkin ini pertanyaan dari Bapak Ibu semua sebenarnya secara general sudah dijawab sama Pak Fahmi, Pak Hendro, sama Pak Rizky ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ini Pak, karena ini udah larut malam, udah jam 21.52. Nah ini terakhir ini ya Bu Nur Hayati ya. Silakan Bu Nur Hayati. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hayati, UKM dari Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya, bagaimana kesempatan produk craft untuk dipasarkan di Nigeria? Craftnya ini bisa, kalau milik saya craft wooden craft, home decor. Terus teman-teman yang lain craft berbentuk tas dari kanvas, tas dari tenun, tas dari bahan goni, gitu. Kemudian bagaimana juga kesempatan produk fashion etnik seperti tenun, jumputan, dan batik. Apakah di sana banyak yang menggemari gitu Pak? Demikian gitu aja Pak. Terima kasih. Saya jawab langsung ya, Bu Nur Hayati. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan produk craftsmanship ya. Memang di sini ada namanya pasar Mama Afrika. Mama Afrika ini terkenal dengan produk-produk kerajinan ala Afrika gitu. Dan saya melihat memang mereka juga punya kemiripan kerajinannya itu ya, bisa dari bambu, kemudian dari ukir-ukiran, bahkan dari gading. Itu seperti halnya kita lah, punya kemampuan craftsmanship yang baik begitu. Sehingga pastinya pemerintah akan melindungi, memberikan proteksi ya terhadap keberlanjutan produk mereka itu. Nah, hanya memang terkait dengan fashion etnik rada-rada sulit ya, karena kita harus mengetahui etnikasinya. Sementara untuk fashion yang sifatnya batik, ini saya melihat dari beberapa demand inquiries yang sampai datang ke KBRI itu cukup tinggi. Pada umumnya mereka menyukai motif-motif batik seperti ini, baik dalam bentuk masih yard gitu ya, gulungan ataupun fashion yang sudah jadi. Hanya tinggal dari sisi pricing. Yang tadi saya cerita di awal,
ada yang datang sampai ke Jakarta, sekarang posisinya ada di Bali, dalam rangka hunting untuk mendapatkan harga yang cocok untuk pasar di sini. Karena pasar di sini masih ditawar Rp22.000 per meter, itu mereka mampunya di situ, sementara pihak kita masih kekeh di angka Rp29.000 per meter. Nah itu dinamikanya ya. Tapi yang jelas kebutuhan batik itu ada, kebutuhan batik. Cuma mereka juga surprise waktu disebutkan bahwa batik tulis itu lebih mahal, ya, harganya bisa melebihi harga satu buah motor misalkan ya. Nah, mereka surprise karena bagi mereka antara batik is batik katanya. Nah, memang kita pun harus menjelaskan persoalan fashion batik ini sesuai dengan kelasnya, kemudian segmented ya, segmennya persis. Bahkan ibu negara pun memesan batik. Ibu negara istri dari Presiden Buhari memesan batik melalui Duta Besar. Begitu. Saking memang mereka ingin tampil beda dengan batiknya itu. Iya. Jadi ada peluang itu adanya. Tadi kembali lagi kepada yang disarankan oleh Pak Kepala ITPC. Jadi bukan cerita peluangnya saja, kita melihat attitude dari publik, attitude masyarakat. Hanya bagaimana kita mendapatkan partnernya. Ya, terus setelah mendapatkan partner juga kita mengkalkulasi kan, apakah harga yang disampaikan ke sini cukup masuk akal atau menjadi mahal begitu. Agent clearance, kemudian ada forwarder yang masalah logistik yang handal di bidang itu. Dan ini yang bisa diadres oleh persatuan di bawah PT semua bisa ekspor, begitu. Iya, Pak. Ini ekspor tidak langsung ya, karena ada pihak yang memang mengetahui lebih detail dari sisi knowledge proseduralnya. Saya yakin Bapak dan Ibu yang berusaha secara mandiri, sendiri-sendiri memproses eksportasinya, itu akan sering menemui persoalan dokumen. Tapi kalau mungkin melalui yang terbiasa melakukan itu, tahu caranya, tahu salahnya ya. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah persatuan begitu pada akhirnya. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Fahmi, terima kasih banyak. Ini kayaknya sudah jam 10 malam, Pak, kita di sini. Jadi ya, silaturahmi kita bisa anytime aja, Bu. Oke, siap, Pak. Ini mungkin Bapak Ibu semua bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau gimana, Pak? Karena tadi sudah sangat gamblang sekali dari penjelasan dari Pak Fahmi, Pak Hendro, Pak Rizky. Nah, ya saya rasa cukup sekian Bu ya. Di sini juga sudah. Ya betul Pak. Baik Pak, betul. Nanti next lah kita jadwalkan lagi ya Pak ya. Yang tadi siapa tahu ada matching dengan buyer yang kita jadwalkan berikutnya ya Pak. Ya, mudah-mudahan kita melangkah ke agenda yang lebih produktif. Artinya produktif secara ini pertemuan itu menghasilkan sesuatu, transaksi. Ya, itu yang kita cari kan? Betul Pak. Itu yang kita cari. Secara knowledge kita Pak saling mengetahui, ya kita bisa membangun di lewat platform WA Group katakanlah ya, sama-sama. Ya, kemudian kita bisa saling berdiskusi lebih jauh di situ nantinya. Ya, siap Pak. Ini perkenalan dulu sama teman-teman semua. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fahmi beserta jajarannya, kepada Pak Hendro, Pak Rizky yang malam ini sudah sangat luar biasa bersama kita memberikan pemaparan tentang peluang pasar yang ada di KBRI Abuja ataupun dan negara-negara sekitarnya ya. Terima kasih banyak Pak Fahmi, Pak Hendro, Pak Rizky. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan kami dalam menyiapkan ini semua, Pak. Izin melaporkan, Pak, sebenarnya ini kapasitas Zoom-nya cuma mungkin 100 ya, Pak. Padahal sebenarnya ini ada sekitar 200 orang lebih ini ya, Pak. Ngomel-ngomel ini saya nggak bisa masuk bentar terus. Iya, kita simpan di YouTube katanya tadi udah disiapkan platformnya. Siap, Pak. Baik, kita terima kasih banyak. Lagi deh. Terima kasih banyak. Ya, sehat selalu ya, Pak. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Fahmi. Terima kasih, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi.